Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ramdhani dari SMK Bakti Nusantara 66 Cileunyi. Saya Sinta Dewi Suciati dari SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru. Saya Elisa Nia Srianti dari SMPL Amanah Cileunyi. Kami di sini akan mendemonstrasikan tugas pada modul 2.3 mengenai apa, Bu Cinta? Coaching dalam supervisi akademis. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Suciati dari SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru. Kali ini saya akan melakukan teknik coaching untuk supervisi akademis. Saya di sini sebagai supervisor, ditemani rekan saya Bu Elisa Nia dan ditemani rekan saya Pak Asep. Di sini saya sebagai supervisor dan Elisa Nia sebagai coach dan Pak Asep sebagai coaching. Baik, akan saya mulai untuk praktek kali ini. Ya. Selamat pagi Bu Elisa Nia. Selamat pagi, Ya. Sinta. Gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Sinta. Sehat sekali. Sinta sehat hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu Eli, hari ini kita akan melakukan coaching, tapi saya akan bagi menjadi 3 sesi. Ada pra observasi, kemudian pada saat observasi itu sendiri, kemudian nanti ada pasca observasinya. Nanti di dalamnya mungkin saya akan melakukan pertanyaan sama Ibu sebelum dan sesudahnya, kemudian saya pun nanti mencatat temuan apa yang terjadi pada saat Ibu melakukan coaching dengan rekannya. Oke. Ya. Masuk ke dalam praobservasi ini ya, kali ini ya. Saya akan bertanya nih Bu El, untuk rubriknya. Rubrik penilaian saat coaching nanti Ibu akan seperti apa? Jadi rencananya untuk kegiatan coaching hari ini saya akan berpatokan pada alur tirta. Yang pertama, saya akan menanyakan tujuan dari percakapan dari coach itu sendiri. Lalu saya akan coba bertanya mengenai identifikasi masalah dan dilanjutkan pada aksi nyata yang akan diutarakan oleh coaching. Lalu juga tentang keputusan yang bertanggung jawab. Oke, berarti untuk praktik nanti sudah jelas ya, kita akan menggunakan alur tirtanya. Iya. Oke, kalau begitu kompetensi apa nih yang akan dikembangkan oleh Ibu nanti? Untuk hari ini, coaching hari ini saya akan mengedepankan kompetensi menjadi pendengar yang aktif dan juga berencana untuk hadiran penuh seperti itu. Oke, berarti ada 2 kompetensi ya, Iya. kehadiran aktif dan pendengar aktif. Nah, indikator pencapaiannya apa Bu? Untuk indikator pencapaian itu saya dalam mendengarkan aktif berencananya akan menuliskan kata-kata kunci dari apa yang sudah diutarakan oleh coach. Lalu saya juga akan berusaha untuk tetap fokus dalam pembicaraan dan juga saya akan merespon setiap kata yang diutarakan oleh coach. Seperti saya akan menganggukkan kepala, saya akan mengucapkan kata misalnya oh iya, agar suasananya lebih cair dan juga saya memang hadir penuh pada saat itu. Oke, baik, berarti dengan kata-kata itu kemudian oh iya, berarti Ibu sudah menunjukkan ya hadir penuh pada saat itu. Ya, rencananya seperti Nah, itu. indikator pencapaian apa nih yang sudah dilakukan hal itu dengan baik gitu? Jadi rencana saya itu indikator bahwa terlaksananya coaching dengan baik adalah yang pertama saya ada beberapa tahapan sebetulnya Bu Sinta. Yang pertama saya akan menggunakan alur tirta yang tadi ya Bu ya, tujuan sampai dengan tanggung jawab yang akan diambil oleh coach. Lalu saya juga akan menggunakan dan mencatat kata-kata kunci dari yang diutarakan oleh coach supaya tertulis dengan baik, dan juga saya berharap indikatornya adalah permasalahan dari coach itu dapat tergali dengan baik dan juga coach bisa mengutarakan permasalahannya dengan baik juga. Oke, berarti proses coaching ini hadir penuh tergali pada saat permasalahan coachingnya timbul ya Bu ya, kemudian nanti ada solusinya ditemukan oleh coachingnya ya. Betul. Oke,
Baik, kalau begitu untuk pertanyaan praobservasi ini sepertinya cukup ya Bu ya. Kita lanjutkan ke prosesnya nanti seperti apa. Oke. Selamat sore Pak Asep. Selamat sore Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi sesuai dengan yang sudah direncanakan ya Pak Asep, untuk sore ini kita bertemu karena ada beberapa yang ingin saya utarakan ke Pak Asep. Baik. Salah satunya itu dari pertemuan ini apa sih tujuannya? Saya ingin mengutarakan permasalahan saya dan saya juga ingin menemukan solusi sebetulnya Pak Asep ya dari permasalahan yang saya punya ini gitu. Permasalahan apa Ibu? Sebenarnya permasalahannya untuk saya itu cukup besar Pak Asep. Jadi memang Sebesar apa Bu? jadi memang belakangan ini berdampaknya signifikan ya ke anak-anak saya. Saya itu punya salah satu masalah, yaitu mungkin kurang bisa untuk mempergunakan IT di kelas seperti itu Pak. Jadi saya kalau untuk edit-edit video nih untuk anak-anak media itu memang cukup kesulitan. Oke. Dari hambatan tadi yaitu kurang memahami IT ya Bu ya. Iya betul. Apakah sudah melakukan yang namanya pelatihan di sekolah? Pernah ada, tapi mungkin waktu itu saya kurang fokus ya Pak Asep. Jadi kurang fokus ke pelatihan itu, jadinya ya memang saya juga sampai sekarang belum bisa menerapkan apa yang dilatihkan ke saya supaya berdampak ke anak-anak. Oke, dari permasalahan tadi, apa rencana Ibu nih untuk memperbaiki ataupun belajar dalam IT tersebut atau mencapai tujuan tersebut? Karena kalau misalnya pembelajaran IT-nya di sekolah itu saya kurang fokus ya Pak ya, berhubungan dengan anak, ada anak yang ingin ke saya dan lain sebagainya, maka sepertinya saya harus belajar mandiri via YouTube. Ya, jadi kan di YouTube ini udah banyak nih Pak ya. Ya berharapnya sih dari YouTube saya lebih bisa paham gitu. Jadi tinggal dipraktekkan oleh saya seperti itu. Baik Bu, itu mungkin salah satunya adalah strategi Ibu supaya bisa lebih paham tentang IT. Betul. Oke, selanjutnya nih, apa komitmen Ibu ketika udah nonton YouTube, kemudian mencari media lain terhadap permasalahan Ibu itu, nanti rencana aksinya seperti apa? Diterapkan di kelas. Jadi memang setelah saya belajar dari YouTube, saya perlu langsung praktekkan di kelas dengan anak-anak dan saya ingin lihat dampaknya ke anak-anak. Apakah nilai mereka itu jadi lebih baik? Apakah mereka itu lebih antusias terhadap pembelajaran saya atau seperti apa? Setelah ditindaklanjuti nih di dalam kelas, oke, kemudian diterapkan di dalam kelas. Nah, pertanyaan terakhir gitu ya di saya, bagaimana tindakan Ibu ataupun tindak lanjut Ibu dari sesi coaching? Kayaknya setelah saya menemukan beberapa solusi, kayaknya kita harus ketemu lagi deh Pak. Saya ingin tahu, saya ingin berbincang lagi dengan Bapak, apa dampaknya gitu setelah ke anak-anak saya sudah diterapkan, apa dampaknya gitu. Nanti saya ingin bertemu lagi dengan Bapak. Baik. Mungkin itu aja. Ada lagi Bu yang ditanyain? Saya merasa cukup lega ya Pak ya setelah saya mengutarakan keresahan saya, terutama saya tahu Bapak juga cukup menguasai IT. Mudah-mudahan ini menginspirasi saya juga supaya bisa menjadi seperti Bapak seperti itu. Jangan seperti Bapak, tapi lebih dari Oh saya. iya betul Pak. Ya. Oke, mungkin itu aja Iya. dari saya Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Mudah-mudahan Terima kasih kembali. masukan saya bisa diterapkan. Betul. Terima kasih. Alhamdulillah Bu, tadi sudah ya dilaksanakannya. Iya. Sudah bagus menurut saya sih tadi ya. Ibu sudah melakukan pertanyaan coachingnya itu dengan alur tirtanya, mulai dari tujuan, kemudian selanjutnya sampai ke tanggung jawabnya dari coach itu sendiri ya Bu ya. Sudah bagus sekali. Kemudian tadi suasananya juga sudah
tidak kaku ya Bu ya, Iya, iya. terjalin kemitraan di sana. Nah, seperti yang tadi saya janjikan, ada proses setelah setelah terlaksananya coaching tadi, ada pertanyaan juga di saya di pasca coachingnya. Nah, gimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Tadi sebetulnya jujur aja Pak Asep itu hebat sekali ya Bu ya dalam menjawab pertanyaan dari saya. Saya terpukau dengan identifikasi masalah yang Pak Asep lakukan. Lalu saya juga tadi merasa terlibat langsung gitu sebetulnya dalam permasalahan Pak Asep, sehingga akhirnya Pak Asep menemukan solusinya sendiri dari permasalahan beliau, seperti itu. Oke. Tadi kan di awal saya sudah bertanya ya, kira-kira apa kompetensi yang akan tergali. Nah, akan digali waktu proses coaching tadi. Nah, menurut Ibu apakah yang tadi kompetensi di awal yang Ibu akan gali itu sudah muncul, tercapai tidak? Kalau menurut saya sih sudah cukup tercapai ya Bu Sinta ya, karena saya tadi berusaha untuk merespon dengan memberikan anggukan. Saya juga tadi ketika percakapan juga sudah melakukan alur tirta seperti itu. Iya, sudah bagus ya Bu ya. Tadi dari prosesnya tadi kan saya katakan sudah muncul kemitraannya, sehingga tidak tegang dari coachingnya ya. Jadi Tadi coachingnya, terlihat ya Bu Sinta ya? ya coachingnya sudah nyaman dengan pertanyaan alur tirta, dari mulai dia mengidentifikasi tujuannya, identifikasi, lalu lanjut ke bagaimana cara mencari solusinya, dan solusinya sudah disebutkan oleh coachingnya ya Bu ya. Betul. Oke, baik Bu Elisa, saya harap nanti akan muncul nih kompetensi-kompetensi lain yang bisa dikembangkan oleh Bu Elisa. Ya, sepertinya untuk pertemuan kitanya cukup ya. Oke. Untuk itu saya pamit. Alhamdulillah Bu, tadi sudah ya dilaksanakannya. Ya, sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di sini akan berperan sebagai observer. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Pak Asep sebagai coach dan juga Bu Sinta sebagai coaching. Di sini ada 3 tahapan yang akan kami lalui, yaitu pra-observasi, saat observasi yaitu kegiatan coachingnya, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Selamat menyaksikan. Ya, Pak Asep sudah bisa dimulai kita. Bisa. Oke, ya hari ini Pak Asep terima kasih sekali sudah hadir. Sehat Pak Asep? Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Ibu. Oke, jadi sebelum kegiatan coaching dengan Bu Sinta, ada 3 tahapan yang akan kita lalui di sini. Yang pertama adalah kegiatan pra-observasi. Yang kedua adalah kegiatan nanti pada saat Pak Asep langsung berbicara, ngobrol dengan Bu Sinta, kegiatan coaching. Dan yang ketiga adalah pasca observasi. Kita lakukan dulu yang pertama ya Pak Asep ya, yaitu kegiatan pra-observasi. Ada beberapa pertanyaan dari saya nih sebelum Pak Asep memulai kegiatan coaching dengan Bu Sinta. Jadi rubrik apa sih yang akan Pak Asep utarakan untuk hari ini sebagai penilaian coaching? Untuk rubrik yang saya akan gunakan yaitu berpatokan pada alur kita. Oke. Yang pertama saya akan menanyakan tujuan percakapan. Saya akan mencoba bertanya mengenai identifikasi masalah dan rencana aksinya dan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, jadi saya ulang ya Pak Asep ya. Pak Asep hari ini untuk penilaian coachingnya menggunakan rubrik alur tirta. Iya, oke. Nah, jadi setelah itu sebetulnya kompetensi apa sih yang ingin Pak Asep kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Untuk kegiatan ataupun kompetensi yang saya akan gunakan diantaranya itu pada coaching hari ini saya akan mengedepankan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oke, berarti Pak Asep akan menggunakan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah, kalau begitu berarti lebih spesifik lagi nih Pak Asep. Indikator pencapaiannya apa ya? Kalau untuk indikator ataupun kompetensi yang nanti saya akan ambil, saya akan menuliskan kata-kata kunci supaya terfokus. Kemudian saya juga akan memberikan respon yang baik seperti berkata baik, iya, ataupun anggukan sebagai bukti saya mendengarkan.
Oke. Jadi berarti Bapak itu akan menunjukkan body language dan juga mengutarakan kata-kata yang menunjukkan bahwa Bapak hadir penuh pada saat dengan coaching. Betul. Nah, Pak, saya ingin bertanya lagi. Indikator pencapaian nih dari kegiatan keberhasilan Bapak sebagai coach dan juga Bu Sinta sebagai coach itu apa ya, Pak? Indikatornya mungkin bahwa saya sudah melakukan coaching dengan tahapan yang sudah benar melalui alur tirta. Kemudian kata-kata kuncinya juga sudah tercatat dan tertulis dengan baik, dan dari permasalahan coach-nya tergali serta jadi solusi dari permasalahan coach tergali sendiri seperti itu. Oke, berarti indikator ketercapaian nanti itu adalah saat Bapak hadir penuh sehingga memunculkan solusi betul dari permasalahan yang diutarakan oleh coach seperti itu. Oke. Ya, kalau begitu untuk praobservasi ini cukup sekian ya Pak Asep ya. Silahkan langsung melanjutkan kegiatan coaching dengan Bu Sinta. Oke, nanti kita bertemu lagi Pak Asep. Terima kasih Pak Asep. Selamat sore Pak Asep. Selamat sore Ibu. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Hari ini jam mengajar penuh Pak? Penuh banget. Penuh banget ya, oke. Tapi kemarin Pak Asep sempat menghubungi saya, sepertinya sudah ada bisikan ada sesuatu ya Pak ya? Betul. Iya. Kalau boleh tahu ada apa nih? Di sini saya mau mengutarakan Ibu, mengutarakan kegelisahan saya, terus keresahan saya selama pembelajaran di kelas ini Bu. Salah satunya itu sering ada siswa yang keluar dari pembelajaran saya itu tanpa pulang lagi ke ruangan pembelajaran. Seperti itu Bu. Oh, tanpa keluar lagi, Tanpa masuk lagi. tanpa masuk lagi sampai nanti akhir pembelajaran. Iya, gitu. Jadi nggak ada ketuntasan ya Pak ya? Iya. Oke, berarti kira-kira Bapak tahu nggak mereka kemana? Justru itu karena saya ngajar di kelas, saya nggak tahu posisi anak itu ada di mana. Oke. Yang pasti ketika saya udah beres pembelajaran, saya cari udah nggak ada anak. Oh ya, memang jadi itu ya satu-satunya masalah. Jadi kitanya juga mengajarnya enggak apa ya sampai akhir ya Pak Iya, ya. betul. Jadi ketuntasannya nanti terhambat ya Pak ya. Betul. Oke, dari tujuan kita ini tadi masalahnya sudah ada nih Pak. Kira-kira kemungkinan apa sih yang dapat diambil oleh Bapak langkah-langkah selanjutnya untuk anak yang tadi keluar itu? Mungkin untuk treatmentnya ya Bu ya, salah satunya itu saya mencoba sekali dua kali membiarkan dulu atau menganalisis dulu anak itu ketika keluar itu kemana sih. Ya. Kayak gitu tanpa meninggalkan siswa saya yang di kelas. Berarti saya harus memberikan dulu tugas anak-anak di kelas, kemudian mencari keberadaan siswa yang keluar tadi itu posisinya di mana, apakah pulang atau diam di kantin, seperti itu. Ketika dua pertemuan kemarin gak masuk, itu nggak ada kemungkinan dia pulang. Oh, kemungkinannya pulang ya. Berarti selain itu ada nggak Pak hambatan atau gangguan yang menghalangi Bapak dalam meraih tujuan itu? Mungkin salah satunya kalau misalkan di kelas yaitu ketercapaian anak dalam belajar di mata pelajaran saya, terutama yang pulang tadi. Kalau yang di kelas mungkin tidak ada masalah. Yang saya permasalahkan itu adalah siswa yang pulang tadi. Betul ya. Sudah kebayang Pak solusinya nih akan bagaimana nih dengan anak-anak yang tadi sudah keluar kemudian tidak masuk lagi, ada kemungkinannya kan dia pulang. Yeah. Nah kira-kira solusinya seperti apa Pak? Kalau saya akan mencoba diskusi dulu sih. Ketika pertemuan nanti selanjutnya saya mau coba ngobrol sama anaknya. Setelah itu kalau misalkan alasannya logis, mungkin saya akan menyerahkan ke pihak BK yang bisa menangani dari segi psikolog anaknya. Mungkin seperti itu. Oke, itu berarti solusi yang Bapak ambil ya? Iya. Nah, lalu rencananya untuk mencapai tujuan Bapak akan seperti apa Pak? Mungkin rencananya setelah diskusi ini, kemudian besok pas
pembelajaran saya akan panggil anaknya, kemudian diskusi. Setelah itu diskusi juga bareng sama tim BK untuk menyelesaikan permasalahan ini, mau dibawa seperti apa, apakah di SP atau dikasih surat keterangan aja. Berarti akan banyak orang yang mungkin dilibatkan dalam hal ini ya Pak ya. Siapa aja nih selain BK yang akan dilibatkan dalam memecahkan masalah yang Bapak hadapi ini? Mungkin kalau di saya itu kesiswaan Bu, wakase kesiswaan. Salah satunya yaitu yang menangani semua siswa yang ada di lingkungan sekolah. Oke, berarti BK-nya nanti dilibatkan ya. Iya. Ada treatment juga dari BK-nya juga. Oke. Komitmennya apa untuk Bapak dalam menghadapi rencana aksi Bapak ini? Komitmennya sih saya berharap ketika udah diselesaikan permasalahan ini, anak ini bisa kembali lagi ke kelas secara utuh, bisa mengikuti lagi pembelajaran secara baik dan tidak bolong-bolong lagi untuk kedepannya. Gitu. Ya. Oke, kita ini sudah melakukan coaching ya Pak ya. Ya. Setelah kita melakukan coaching ini, perasaan Bapak gimana? Perasaan saya ketika sudah menyelesaikan coaching ini, mungkin saya dapat suasana yang sedikit lega karena keluh kesah saya diterima oleh ibu, kemudian diberikan juga arahan dari permasalahan tersebut, kemudian diberikan masukan juga hasil masukan ibu juga, mungkin seperti itu. Intinya senang gitu ya. Karena berarti ada ya perasaan jadi kita berbagi masalah ya, jadinya ya Pak ya. Kayak menurut Bapak perlu nggak kita ketemu lagi setelah Bapak tadi menemukan solusinya, kemudian mungkin kan dari solusi itu ada rencana yang sudah Bapak tadi katakan, lalu rencana itu diaplikasikan, perlu nggak kita ketemu lagi Pak? Sudah pasti perlu Bu, karena nantinya saya akan melaporkan lagi hasil treatment yang saya udah lakukan. Kalau misalkan berhasil maupun enggak, kalau misalkan enggak berarti tindak ataupun ranah tindakannya itu adalah kepala sekolah. Oke, baik. Pak Asep, sepertinya kita diakhiri di sini aja ya. Nanti berarti kita bertemu lagi setelah Pak Asep mengaplikasikan. Saya tunggu perkembangannya seperti apa. Baik. Oke. Pertemuan kita cukup ya Pak Asep ya? Cukup Bu. Iya. Terima kasih ya Pak Asep. Hari ini kita sudah bertemu. Kemudian Pak Asep juga sudah memaparkan temuan masalahnya di sekolahnya. Ya, saya pamit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Asep, alhamdulillah sudah selesai ya coachingnya. Alhamdulillah udah Bu. Oke. Nah, sekarang berarti kita tinggal melakukan tahapan yang ketiga ya, Iya. yaitu pasca observasi, pasca coaching. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Asep. Boleh, Bu. Oke, jadi tadi bagaimana perasaan Pak Asep setelah melalui kegiatan coaching dengan Bu Sinta? Sangat terpukau Bu, hebat sekali, benar-benar hebat Bu Sinta ini. Oke. Potensinya bagus sekali, terlihat dari rencana aksinya yang akan dilakukannya sangat luar biasa seperti itu. Oke, berarti tadi Bu Sinta keren ya Pak ya gitu. Nah, tadi Bapak sebelum kegiatan coaching itu sudah menyampaikan kompetensi yang ingin ditingkatkan, yaitu mendengarkan aktif dan hadir penuh pada saat coaching. Saya ingin bertanya dong, bagaimana ketercapaiannya? Nah, untuk ketercapaiannya itu saya tadi berusaha merespon dengan memberikan anggukan, dan ketika percakapannya juga tadi saya berdasarkan alur cerita, jadi lebih terbuka seperti itu. Ya betul sekali ya Pak Asep, tadi juga saya merasa bahwa coachingnya berjalan dengan lancar, terus kemitraannya juga sudah terbangun sehingga coach tadi sangat terbuka kepada Pak Asep dan menjawab pertanyaan Pak Asep dengan baik seperti itu. Nah Pak Asep, apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Pak Asep setelah kegiatan coaching ini? Mungkin salah satunya yaitu adalah kompetensi lain yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian supaya saya dapat mendalami lagi dari pernyataan berbobot itu. Jadi yang ingin Bapak lebih
kembangkan lagi adalah dari pertanyaan berbobot ya, supaya bisa lebih menggali lagi. Oke, seperti itu ya Pak Asep. Jadi untuk kegiatan praobservasi ini alhamdulillah sudah selesai. Saya berharap Pak Asep kedepannya bisa lebih mengembangkan lagi dari apa yang sudah Pak Asep rencanakan. Iya. Terima kasih Pak Asep untuk hari ini. Oke, mudah-mudahan berjalan lancar semua kegiatan Pak Asep. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ramdhani. Di sini saya sebagai observer yang nanti akan mengobservasi Ibu Sinta selaku coach dan Ibu Elisa sebagai coach. Di sini, nah sebelum kita mulai, tiga tahap yang akan saya lalui. Yang pertama itu ada praobservasi, kemudian kegiatan observasinya ataupun kegiatan coachingnya, kemudian yang terakhir itu adalah pasca coaching. Kita saksikan kegiatan tersebut. Selamat pagi Ibu Sinta. Pagi Pak Asep. Gimana kabarnya Ibu Sinta hari ini? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Mohon maaf Bu, di sini saya sebagai observer. Tadi kan udah dijelasin di awal bahwa saya akan melakukan observasi melalui 3 tahap ataupun menggunakan rubrik alur tirta. Yang pertama itu adalah pra-observasi, kemudian kegiatan observasinya ataupun kegiatan nanti Ibu coaching dengan Ibu Elisa, kemudian yang terakhir itu ada pasca coaching. Nah, sebelum kegiatan proses coaching, nah di sini ada beberapa pertanyaan dulu yang mau saya tanyakan kepada Ibu Sinta. Yang pertama itu, apa rubrik penilaian coaching pada hari ini yang akan Ibu gunakan? Iya. Rubrik yang akan saya lakukan di kegiatan coaching nanti, saya di sini selaku coach, kemudian rekan saya nanti ada Bu Elisa. Saya mungkin akan berpatokan pada alur tirta Pak. Jadi yang pertama saya akan tanyakan itu tujuannya apa, kemudian apa yang diidentifikasi oleh Bu Elisa niatnya, kemudian nanti rencana aksi dan keputusan yang bertanggung jawabnya seperti apa. Oke, berarti lebih berpusat pada alur tirta ya Bu ya? Betul Pak. Oke. Kemudian dalam coaching hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya. Seperti itu. Dalam kegiatan nanti mungkin saya akan menggali kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oke. Kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Berarti itu yang menjadi pokok dalam pembahasan coaching. Betul Pak. Ini ya. Kemudian Bu Sinta, berarti ada 2 kompetensi ya untuk kegiatan hari ini. Bagus sekali. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif. Secara spesifik, apa nih indikator pencapaiannya? Kalau untuk indikator saat saya mendengarkan aktif itu, saya menuliskan kata-kata kunci dari coach saya. Kemudian kata kunci itu kan digunakan sebagai bukti bahwa itu tetap fokus ya Pak ya. Kemudian memberikan respon anggukan dari anggukan bertanda ya. Kemudian dengan ucapan oh ya seperti itu ya Pak ya. Itu yang menjadi indikatornya. Berarti Ibu akan merespon dengan kata yang menunjukkan bahwa Ibu itu adalah Ibu hadir penuh mungkin. Iya betul Pak. Oke. Nah, indikator pencapaian apa nih bahwa Ibu sudah melakukan hal itu dengan baik? Indikatornya saya sudah melakukan coaching itu dengan tahapannya yang sudah benar tentunya ya Pak ya. Melalui alur tirtanya, kemudian kata-kata kuncinya itu sudah tercatat dan tertulis dengan baik juga. Kemudian dari permasalahan coach itu bisa tergali Pak, sampai akhirnya coach saya itu bisa menemukan solusinya. Oke.
Berarti indikator ketercapaiannya ketika dalam proses coach ya Bu ya. Betul Pak. Kemudian kehadiran penuh sehingga tergali permasalahan coach dan timbul sebuah solusi. Mungkin itu ya. Betul Pak. Oke. Nah, sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, mungkin dari saya cukup segitu aja. Silahkan berikan yang terbaik untuk coachingnya. Terima kasih banyak. Mari kita lanjut. Selamat sore Bu Ita. Sore Bu. Senang sekali bisa melihat Bu Ita ya hari ini dengan saya bertemu. Ada yang mau diceritakan Bu Ita? Ya, saya menghubungi Ibu kemarin itu memang ada yang mau diceritakan Bu. Jadi di kelas saya tuh saya baru mengajar kurang lebih 2 bulan. Kemudian saya melakukan evaluasi asesmen tes formatifnya. Tapi ternyata di situ ada masalah Bu. Masalahnya adalah ketika setengah dari jumlah siswa di kelas saya itu tidak memenuhi standar KKTP-nya. Itu mungkin masalahnya ya Bu ya. Saya harap di sini ketika saya menghubungi Ibu, saya ingin ada pencerahan untuk saya kira-kira apa yang harus saya lakukan. Jadi saya ulang ya Bu Ita, kita bertemu hari ini itu karena Bu Ita menemui sebuah masalah dan tujuannya adalah supaya ada solusi dari pertemuan Betul kita. sekali. Ya. Ya, saya ingin tahu dulu kira-kira menurut Bu Ita penyebab dasarnya apa ya? Kenapa mereka bisa sampai nilainya seperti itu? Ya, penyebab dasarnya bisa jadi dari diri saya sendiri ya Bu ya, yang mungkin kurang maksimal dalam penggunaan media, metode ya untuk pembelajaran yang disampaikan kepada anak-anak. Atau mungkin dari segi siswanya sendiri juga pada saat pembelajaran itu memang ada yang masih kurang konsentrasi mengikuti dari setiap langkah pembelajarannya Bu. Oke, ya Bu Ita, coba ungkapkan ke saya kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 itu pencapaian Bu Ita sudah sejauh mana? Sepertinya di angka 7 ya Bu ya, karena saya sudah mempersiapkan modul, kemudian materi, kemudian media pembelajaran yang menarik sebelum pembelajaran itu. Tapi saya juga sudah sepertinya dari persiapan itu ada yang belum maksimal yang saya berikan kepada siswa. Kira-kira Bu Ita inginnya skala berapa? Skala yang saya inginkan ada di 9 ya Bu ya. Kalau 10 terlalu sempurna rasanya karena kebetulan pelajaran yang saya sampaikan itu matematika. Saya sadar kemampuan siswa itu tidak semua matematis ya Bu ya. Tapi minimal sebagian besar dari mereka itu terlihat nilainya di atas KKTP. Jadi prioritas Bu Ita untuk kira-kira menyelesaikan hambatan itu apa ya? Sepertinya saya akan melakukan pendekatan lagi kepada siswanya. Selain itu juga saya mau ada komunikasi dengan orang tua mengenai perkembangan siswanya seperti apa selama pembelajaran. Lalu selain itu juga mungkin ada pendekatan yang berupa apakah akan ada jam tambahan untuk materi saya untuk anak-anak tertentu ya. Anak-anak tertentu ini tentunya yang nilainya di bawah KKTP itu. Nah, Bu Ita, untuk melakukan rencana yang Bu Ita barusan sudah sampaikan, Bu Ita butuh bantuan siapa kira-kira? Saya akan melibatkan kepala sekolah. Di sini kenapa saya libatkan? Karena ini kan pasti berhubungan juga dengan bagian kurikulum ya, betul. Wakasek kurikulum. Nanti biar komunikasinya searah sama gitu ya membahas tentang ini. Berikut kan kenapa saya agak ini menjadi masalah. Ini kan dari pembelajaran matematika di kelas 4, nanti ke depannya akan ada ANBK tentang numerasi ya. Jadi pasti berkaitan dengan Wakasek kurikulum dan kepala sekolah gitu. Kemudian selain itu juga saya akan melibatkan guru BK mengenai perkembangannya. Mungkin selain secara materi dia kurang konsentrasi menangkap, mungkin ada penggalian khusus ya Bu ya tentang minatnya, apakah memang minat mereka itu kurang di matematik gitu. Itu mungkin Bu. Bu Ita mau mulai melangkah kapan nih?
secepatnya ya Bu ya, karena saya melihat hasil evaluasi kemarin agak terkejut. Jadi dari setengah siswa saya ternyata di bawah KKTP gitu. Saya berharap sih dari pertemuan kita, dari rencana yang sudah Bu Ita rencanakan itu ada perubahan yang signifikan ya Bu Ita ya. Iya Bu. Ya, jadi memang nanti apakah kita perlu kembali ketemu gitu setelah nanti? Sepertinya perlu Bu, karena saya ingin Ibu juga mengetahui ya, sejauh mana perkembangan nanti setelah saya mungkin dari coaching ini saya menemukan solusi, kemudian saya aplikasikan, kemudian saya juga mengabari Ibu bagaimana perkembangannya setelah melakukan coaching ini. Ya, alhamdulillah berarti pertemuan hari ini kira-kira sudah mencapai tujuannya ya Bu Ita ya? Iya betul sekali. Saya berharap Bu Ita bisa langsung menyelesaikan masalahnya dengan tadi yang Bu Ita rencanakan dan juga ada hasilnya langsung ya Bu Ita ya? Iya. Ada lagi Bu Ita? Ya mungkin dari kegiatan coaching ini saya merasa lega ya Bu ya, karena sudah berbagi bukan berbagi masalah saya mungkin ya, jadi saya agak merasa ringan Bu. Terima kasih berarti Bu Ita ya sudah berkunjung ke saya hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita yang berikutnya sudah menemukan hasil yang lebih baik lagi. Iya. Terima kasih Terima Bu Ita. kasih. Wah, luar biasa ya Bu ya, Bu Sinta sudah melakukan coaching kepada Bu Elisa dengan pokok pembahasan itu adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kita udah masuk nih ke pasca coaching. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan, apakah ada kegelisahan ketika pelaksanaan coaching tadi? Perasaannya sepertinya saya tadi sudah melihat sosok coach saya itu sangat bagus sekali ya Pak ya. Dia sudah menunjukkan potensinya yang hebat, kemudian terlibat dalam rencana aksi yang akan dilakukannya juga, mulai dari memunculkan tujuan, identifikasi, itu sudah sangat muncul di coach saya. Keren Pak. Berarti Bu Elisa itu benar-benar hebat ya Bu ya, sehingga bisa menimbulkan jawaban-jawaban ataupun keluhan yang bisa membuat Bu Elisa juga menjawab sendiri. Betul. Oke, kemudian Bu menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin ditingkatkan adalah mendengarkan aktif ya Bu ya. Betul. Dan kehadiran penuh. Nah, bagaimana ketercapaiannya Bu? Oke. Tadi saya sudah berusaha merespon ya Pak ya, dan memberikan anggukan ketika percakapan juga tadi saya sudah lihat berdasarkan alur ceritanya. Jadi saya setiap ada yang muncul dalam alur cerita itu saya berikan yes sebagai tanda agree-nya ya Pak ya, sudah muncul itu. Oke. Nih ada lagi nih Bu. Kemudian saya juga merasa bahwa coaching yang dilakukan oleh Ibu tadi terasa sekali kemitraannya juga terbangun, jadi coach bisa mengeksplor tantangan yang dihadapi, dan Ibu juga sudah melakukan coaching sesuai dengan yang diinginkan. Itu sudah sangat bagus sekali. Setelah ini apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Yang ingin saya kembangkan sepertinya pertanyaan berbobot Pak, supaya lebih bisa mendalami lagi dari pertanyaan berbobot itu. Oke. Mungkin untuk observasi hari ini saya cukupkan. Ini sangat luar biasa. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu Sinta? Cukup sepertinya Pak. Mungkin harapan saya Ibu bisa semakin mengembangkan lagi kompetensinya. Mungkin itu aja dari saya Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.